Halo, selamat malam. Wih. Jumpa lagi di Adu Perspektif setiap Rabu malam, Rabu Rindu, Rabu Adu Perspektif. Iya. Kalau Rabu Rindu tuh milik Rabu-rabu sendu. Iya. Kalau ceria itu Jumat biasanya. Iya benar. Jumat ceria. Kalau Jum hujan cer- di bulan? Juni. Kalau Agustus hari kemerdekaan. Iya Kan? betul. Dan hari ini saya sudah bersama Coffee Bean. The Salam Coffee bos, Bean. ini, Oh ya, bos, The ini. Coffee Bean ini kopi enak banget ini. Iya, jadi Dan kopi itu emang bean, bukan serbuk. Iya. Adlibs Pak CT. silakan Pak Denita Karada, kita udah kasih satu adlibs di sini ya, mohon disesuaikan lah ya tolong, dengan secara kebawaan adat. kita ya, secara adat. ya. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai isu politik ya kan, dan gue nih udah pakai baju putih nih, Rik. Putih ya. Karena gue percaya bahwa kayaknya jadi relawan ini asik di zaman-zaman demokrasi kayak gini ya. Mau masuk kekuasaan atau Iya. mau masuk ke politik itu kadang-kadang nggak perlu masuk partai politik. Betul. Jadi relawan aja. Iya. Iya kan? Kadang-kadang rela. Kadang-kadang dermawan. Dermawan. Nah, gitu. Nah, Agak aman Anda malam ini. Mulai hati-hati ya. bener, karena kita dipantau oleh kekuasaan. Iya, gue hari ini agak spesial juga. Kenapa? Karena dipantau oleh istri gue tercinta. Iya. Oh. Kasih kamera dulu bos, istri bini gue di tengah tuh. Iya. Tuh, Iya. halo Iya. sayang. Tuh, Iya, tuh. ini ya, Iya. oke ya. Ini di luar kebiasaan ya. Ini gue juga nggak tahu ya. Sorry ya Pak Idam, dibajak ya layar Anda oleh Ari ini ya. Gimik. Ya ini kompensasi dari puji-puji Coffee Bean tadi Iya, sebenarnya. iya, Oke, iya. kita Langsung akan dibayar. membahas mengenai politik relawan dan politik partai. Iya. Karena ini udah jelang 2024, pasti kan semua kekuatan akan melakukan konsolidasi Iya. dan juga melakukan show forcing Iya. supaya mana nih yang Beauty contest. beauty contest, Iya. mana yang paling penting dan paling patut untuk dilihat dan Iya. direken oleh kekuasaan. Dan siapa yang benar-benar mata, telinga, dan pikiran Jokowi. Betul. Nah, itu Apakah juga. partai politiknya Iya. Pak Jokowi Iya. atau Ataukah- koalisi iya. partai politik yang mendukung Pak Jokowi ataukah Pendukung-pendukungnya. seperti ya. Bang Budi Aris Setiadi, Iya. setia di garis rakyat. Budi Iya. Budi Ari. Ya, oke, bukan kita berdua karena Iya. kita sudah kehadiran salah satu senior jurnalis di Detikcom. Yang mengatur cuaca, sirkulasi udara di Detikcom juga. Betul. Gitu. Sudah ada Om Nganu. Om Nganu, kita lempar dulu ke Om Nganu. Silakan Om Nganu. Oke. Selamat malam Detikers, selamat malam Budi dan Ari. Kalau digabung namanya jadi Budi Aris Setiadi, sebelah saya ada Ketum Projo. Nanti yang lain diperkenalkan. Detikers selamat malam. Buat Detikers yang ada di Sulawesi, jangan lupa baca Detik Sulsel. Kita baru launching kemarin. Jadi Ewako ya. Ngomong-ngomong soal Jokowi, dilema atau enggak sih Jokowi? Jokowi itu kan sekarang seperti seolah-olah sedang pengen menjadi kingmaker ya enggak sih, Detikers? Jadi Jokowi itu pengen menjadi kingmaker, mencari penerusnya. Bahkan kemarin KIB yang dibentuk juga katanya atas persetujuan Jokowi. Konon katanya KIB bakal jadi KIJ, koalisi ikut Jokowi. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, apalagi sekarang Jokowi sama Gerindra lagi mesra-mesranya nih sama Prabowo. Katanya udah geser nih dari G ke P. Nah, kita harus lihat nih kayak gimana ceritanya. Oh, dari Ganjar ke Pranowo. Ganjar. Bukan. Luar biasa. Tunggu dulu, kasih Nganu dulu dong. Oh iya. Jadi Om Nganu gimana Om Nganu? Om Nganunya hilang. Nganu. Itu tuh. Nganu. Jadi hari ini ada berita besar. Berita besarnya adalah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi ngomong bahwa Prabowo adalah capres paling pasti. Ada apa nih kira-kira? Kayaknya beda sama suasana rakernas Iya. di Magelang Ya, kemarin. Om beda, Nganu beda ya. sudah berubah 180 derajat. Kemarin kayaknya. saya tanya sekjennya Bang Muni. Iya. Bang, kenapa nggak di Jawa Tengah lagi? Agak trauma katanya. Ada tuh di total Kalau Jawa politik Tengah tuh. berarti harus mengundang gubernur Jawa Tengah. Iya, kita dituduh yang enggak Iya, katanya. iya. Betul bro, apalagi Musrah. Nganu lagi nih. Ah, Nganu, gimana, Ya, Nganu, kasih itu Nganu musrah diselenggarakannya di Jawa Barat. Iya, Jawa makanya. Barat itu adalah lumbung suaranya Prabowo. Itu tanda tanya besar bro. Iya, makanya manajer kita udah dikontak sama Projo tadi. Luar Buat nge-MC di acara musrah. Anda ini terlalu banyak buka kartu kita ya. Itu agak kurang baik bagi kenganuan-nganuan kita. Oke, untuk mengkonfirmasi tadi, Iya. hipotesa yang sangat liar dari Om Nganu ini. Iya. Sudah ada 3 orang narasumber di sini, 3 senior. 3 senior kita. Yang pertama, setiap dari zaman Orde Baru, Yes. setiap diskusi ini Rizal Ramli paling tahu hal kayak begini. Setiap diskusi-diskusi selalu dipantau dan dihadiri oleh perwakilan kekuasaan untuk memantau dan melihat apakah diskusinya melenceng dari garis-garis Pancasila atau tidak. Luar biasa. Ya, dan- Lanjutkan diskusi ini atas nama Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, ini Rizal Ramli digituin dulu biasa sama perwakilan kekuasaan ya. Siap, Nah, oke. kali ini kita hadirkan langsung perwakilan dari Kekuasaan. kekuasaan, mata, telinga dan mulutnya presiden.
Budi Aristiadi. Ya. Makanya Projo itu tagline-nya apa, Dit? Setia Setia di garis rakyat, Ya. ya kan? Wih. Karena namanya Setiadi. Setiadi. Jadi emang itu Bang. Jadi Bang Rizal lain kali kalau bikin organisasi relawan harus dihubung-hubungkan dengan nama pribadi. Jadi ada pengkultusan pribadi. Jadi nggak mungkin sekjen Bendung boleh ganti-ganti, ketua umum harus dia. Karena cuma dia yang Setiadi. Bang Muni, thank you Bang. Ya, Udah selamat datang, malam. Bang. Ya. Yang kedua, Dit? Nggak bosan ke Detik kan? Apalagi ada Lanjut Om. terus pokoknya selama politik, bicara politik dan untuk bangsa, untuk rakyat. Lanjut. Luar biasa. Lebih asik bicara desa apa bicara politik Bang? Semuanya dong. Oke. Yang kedua, Yang kedua, El Senior Rita juga. Senior Rita. El senior kita Ya. dari Bandung dan dari Boston. Yeah. Keluar masuk penjara dulu udah baru. Tapi kali ini jadi oposisi tapi belum masuk penjara lagi. Tapi jangan sampai ya. Yang akan mewakili suara oposisi. Iya. Karena rakyat dan demokrasi itu pasti butuh Alternatif. oposisi. Ya. Alternatif. Alternatif. Siap lagi, dan beliau ini ditahbiskan oleh NU Kultural sebagai seorang Gus Bang. Iya. Gus Romli. Riza Ramli. Iya. Ibarat band beliau ini adalah efek rumah kaca. Dit. Kenapa? Indie terus. Major bentar, indie lagi. Betul. Iya, heran dia kok nggak mau masuk partai politik. Padahal Iya. semua ketua umum partai dari zaman Asworena sampai sekarang adalah temennya Bang Riza. Iya. Nanti kita tanya juga nih, apakah jangan-jangan politik relawan ini, politik anti partai ini atau politik non partai ini jangannya beliau yang kasih semangatin Iya, deh, bukan iya. Orde Baru. Ngasih Orde makan, Baru padahal iya. kan bilangnya masa mengambang dulu. Iya. Ngasih makan golput ini Nah, kan. ya kan? oke, kalau tadi perwakilan kekuasaan, Iya. satu perwakilan oposisi Mas Nganu. Ini agak nggak jelas ini. Air payau ini barang sekarang nih. Bukan nggak jelas. Apa? Hebatnya Ya. tidak ada satupun nama Prabowo. Iya. Agak beda sama Pak Muni Iya. kan. Jadi gini, yang bikin rame Om Nganu beberapa betul. waktu lalu di Rakernas Nasdem, Ya. kata beliau, salah satu politikus senior Nasdem, dia bilang ini, dari semua nama-nama gubernur Aceh aja ada macem-macem. Iya. Tapi hebatnya, Hebatnya tidak ada nih. satupun yang mengusulkan nama Prabowo Subianto. Wah, Kenapa gitu Bang? Ah, Jangan dibuka-buka lagi luka lama. Udah tutup nih luka. Kalau kau korek berdarah pula di luka. Siapa lagi kalau bukan senior kita? Bang Zulpan Lina. Bang, emang aturannya di Nasdem gitu ya Bang ya? Yang kumisnya boleh sampai sini cuma ketua umum ya? Kita mulai dari yang paling baru Ya. aja nih Om Nganu. Gimana Om Nganu? Apa Om Nganu yang kita mau highlight dari mana Om Nganu? Apa Nganu ya? Bahwa selamat datang di Jadi Bang, bagian lawak nih kita nih Bang. Udah mulai masuk. Yang serius Om ini. Nganu. Iya. ini nggak koordinasi Detikers sebetulnya. Iya. Jadi hari ini tuh kita baru dapat isu menarik nih. Sebetulnya obrolan sama Mas Budi Ari nih. Kebetulan hari ini ada orang dari lingkaran kekuasaan nih, tangankan Pak Jokowi. Katanya kalau tidur nginep bareng Pak satu tenda ya, karena diskusi terus 24 jam. Siapa tuh Om Nganu? Beliau. Oh. Beliau itu luar berarti bener ya, biasa. perwakilan kekuasaan tuh Perwakilan betul ya? kekuasaan. Ada Bang Ridha Ramli juga, capres beliau dulu. Saya ikut deklarasi waktu dulu meliput 2009, 2008, kemudian Bang Yulvan dari Nasdem. Saya kira dari Nasdem dulu ya. Saya kira nggak mungkin Nasdem nyapresin Prabowo. Gimana kan ketua umum partai lain? Ya kan kalau nggak rugi dong gitu. Nah tapi isu yang terbarunya adalah ketika kami gitu mencium aroma adanya pergeseran kekuatan. Tadi kan Budi dan Ari sampaikan bahwa apa namanya Jokowi itu dilematis antara relawan dengan politik relawan dan politik parpol. Ya, kalau membaca Jokowi sebetulnya malah dari relawannya. Dalam sekali ini kalau kita ngelihat dari statementnya Mas Budi Ari ya, kita sih kurang lebih kita bisa mencium gelagat kuat, nanti mohon dikonfirmasi ya kan, bahwa jangan-jangan Jokowi ini sudah beralih. Nah, kenapa beralih itu tanda besar itu, Bud? Kira-kira kenapa kok kemudian Jokowi beralih? Apakah ada sesuatu yang mau dititipkan Jokowi? Tapi emang bener Om Nganu, Jokowi beralih. Emang Jokowi pernah berpihak sebelumnya? Jokowi berpihak kepada semuanya. Ya kan, karena Jokowi menawarkan mendukung semuanya loh. Jangan lupa. Iya. Semua didorong kan, menteri-menteri didorong, Erick Thohir didorong, Erlangga didorong, siapa lagi, Sandi didorong. Ya, Bahkan Mendes mungkin kalau maju didorong nih Pak Ahmed. Iya. Tapi enggak lah kan, ketua umumnya kan beda. Udah dari. Lah artinya ketika Jokowi mendorong ada satu menteri nih, konon katanya yang beda suaranya. Yang lain bilang siap Pak, saya maju. Nah Prabowo ini kononnya, saya monggo ikut arahan Bapak saja. Nah itu yang bikin Jokowi terharu katanya. Lah kita ini cek lagi soal ke Ketua haru-haruan Umum. nih Bang. Iya. Coba kasih dulu Bang. Ya yang pasti kan Pak Jokowi memberi kesempatan yang sama kepada siapapun
anak bangsa yang ingin berkontestasi di 2024, terutama yang notabene hari ini ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, gitu loh. Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Sandi, dan semuanya, begitu loh. Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini kan memang secara etis dia harus netral dan memberi kesempatan yang sama. Tetapi kami sebagai pendukung kan nggak mungkin netral. Kita harus berpihak, begitu loh. Tapi Pada itu waktunya. kan Pak Jokowi juga berarti kan? Loh pasti kita ikut Pak Jokowi, siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi pasti akan kita dukung. Dan ini kan dinamika ini memang masih terjadi dan menurut saya masih dini dan masih terlalu awal lah, begitu loh. Ini kan ada spekulasi-spekulasi bahwa Pak Jokowi mau mendukung Pak Prabowo nih, terutama dalam beberapa momentum terakhir. Memang Pak Jokowi sangat mengapresiasi Pak Prabowo. Makanya ketika teman-teman Detik menanyakan ke saya tadi siang, ini gimana soal Pak Prabowo? Loh, dari semua calon yang ada itu cuma Pak Prabowo yang pasti. Karena dia ketua umum partai dan partainya cukup besar sehingga dia sangat mudah untuk melaju sebagai capres. Kan itu ukuran. Yang lain-lain kan mohon maaf kan belum cukup. Mas Ini Ganjar ada belum soal PDI-nya bagaimana? Mas Anies mesti 3 partai, selain Nasdem harus ada 2 partai lainnya, kan jadi belum pasti. Kalau Pak Prabowo kan udah hampir pasti untuk jadi. Ada kaitannya dengan pertemuan pas Pak Presiden pulang dari Jepang kemarin nggak? Loh iya, itu kan Pak Jokowi Ketemu juga sama udah Pak jelasin. Prabowo ya? Nggak ketemu sama relawan. Ya kalau dalam relawan Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa kita konsentrasi dulu ini menghadapi masalah-masalah ketidakpastian global yang melanda Indonesia, terutama dari segi ekonomi ya, di mana harga dan pangan ini menjadi satu concern khusus. Tetapi yang pasti kita ingin sampaikan bahwa soal dinamika politik itu kan masih ada pasti ada waktunya. Jadi konsentrasi pemerintah hari ini memang adalah bagaimana menuntaskan, menyelamatkan disrupsi atau ketidakpastian dari harga-harga pangan dan energi yang melanda seluruh dunia. Itu konsentrasi pemerintah hari ini. Tetapi juga kita sadar betul bahwa tahapan pemilu tetap sudah berlangsung kan. Hari per kemarin kan sudah mulai pendaftaran partai politik. Jadi tahapan pemilu sudah berlangsung. Itu juga dinamika yang harus diperhatikan gitu loh. Artinya jadi rasional dalam waktu yang begitu mepet ini untuk melirik Pak Prabowo yang hebatnya tidak ada disebut oleh DPD di Partai Nasdem di acara. Loh kita juga rakernas. memahami kenapa Nasdem nggak mau menyebutkan Pak Prabowo. Kenapa kan, Bang? ya karena kan ketua umum partai lain. Loh, Mas Anies non partai. Ya Mas Anies non partai, Mas Ganjar kan partai bukan, lain. Lah, tapi kan bukan Iya kan? bukan ketua umum atau Pak ini Andika partai. malah belum boleh bukan berpartai. berpolitik. Kita Jadi harapkan inilah Pak Andika canggih. tetap ada di barak sampai nanti dia pensiun. Nasdem dalam hal ini dalam manuver politik sangat cerdas juga. Dia baca ya udahlah, ini semua tiga-tiganya bisa mengerek elektabilitas. Karena harus ingat juga ini kan pileg pilpres rentak. Sejak 2019 ini kan pileg pilpres rentak. Sehingga semua partai pasti akan berhitung, satu jangan sampai kalah, kedua bagaimana meningkatkan elektabilitas, dan ketiga pilihan dalam hal cawapres ini tepat gitu. Oke, Dan Bang. ini pasti harus berkoalisi dengan partai lain. Saya kan udah sebutkan waktu rakernas kita bulan Mei, komponennya 4, 1 koalisi partainya menentukan. Kedua capresnya, 3 cawapresnya, yang keempat kemana Pak Jokowi dan relawannya mendukung. Itu sangat menentukan di 2024. Kenapa begitu? Karena per hari ini kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih sangat tinggi. Masih di atas 70% kesukaan publik. Jadi presiden incumbent dengan tingkat kepuasan yang masih tinggi, menurut saya endorsement-nya akan memberi warna atau pengaruh bagi kontestasi di 2024. Begitu. Oke, Oke. mantap juga. Bang, tapi secara prinsipil nih untuk pemantik dialog kita juga. Ini kan hal-hal baru nih, musrah. Waktu masih ingat sekali di Rakernas Projo, disitulah Presiden memberikan sinyal yang agak kuat. Mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Saya ngeliat mukanya Pak Muldoko, kok Pak Muldoko nggak sur. Iya, kan? Biasa Saya aja. ngeliat Kan? mukanya Mas Ganjar, kok Mas Ganjar agak sur. Yang sur justru Budi Aristiadi. Budi Ari udah mau gini. Artinya di situ kemudian kan beredar bahwa favoritisme Pak Jokowi kayaknya ke beliau. Kemudian muncul lagi nih, tiba-tiba ada setelah pulang dari lawatan luar negeri mengumpulkan relawan, beberapa waktu kemudian muncullah kedekatan dan favoritisme baru ke Pak Prabowo. Bener nggak sih Pak Jokowi ini memakai politik relawan yang setia pada beliau untuk memainkan game-game dan narasi-narasi uji coba politik yang mau dipakai gitu. Nah, untuk coba test the water. saya terjemahkan sedikit. Ah, ini Bang. pakai bahasa Ya yang kan? lebih Kira-kira intelektual kapan dan Pak Jokowi ini manusiawi. sadar
kayaknya gue ke Pak Prabowo aja deh. Gitu. Jadi gini loh, Pak Jokowi ini kan bukan ketua umum partai, dua bukan pemilik partai. Tumpuan Pak Jokowi cuma hanya rakyat. Lah Pak Jokowi kan sampai saat ini kan, Pak Jokowi anggota partai lo abangku. oh iya sama seperti saya juga anggota partai. Oh iya. Abang masih ya? KTA saya belum dihilangin, Oh iya, gitu loh, kartu tanda anggota. Tapi yang pasti kan bahwa Pak Jokowi memang mengandalkan kekuatan rakyat sampai saat ini. Begitu loh, dari mulai dia menjadi capres, menjadi presiden, Artinya periode yang kedua, representasi selalu dia kekuatan rakyat sebagai tumpuan. Artinya yang representasi rakyat secara kafah itu relawan sekarang, bukan partai Loh, politik. bukan, kita jangan dikotomi partai politik dan relawan. Ini juga adu domba yang kurang sehat. Gitu loh. Jadi seolah-olah partai politik sama relawan ini saling head to head, enggak juga. Ini dia dialektika lah. Gitu loh. Dialektika itu head to head, Bang. Enggak juga. Kalau head to head kan bisa zero sum game. Dulu dialektika Kalau dialektika tuh bisa ada tesa dan antitesa. dulu Ini dialektika bukan Rizal. zero sum game. Bang, dulu dialektika Kalau itu kan head to head. Ini bisa zero sum game. Kalau dialektika kan ada dialog. Dulu ada, dialektika Reza Ramli waktu jadi mahasiswa sama Sudomo, Bang. kalau zaman Orde Baru zero sum game, nggak ada cerita menang kalah, gitu loh. Kalau ini kan soal dialog, soal kompromi, soal dialog, soal bagaimana menempatkan posisi negara, bangsa, rakyat dalam satu tema. Tapi kayaknya nggak begitu seneng parpol sama relawan sekarang, Bang, gitu. Ya biasa aja sebenarnya. Makanya saya juga selalu yakinkan teman-teman partai, harusnya banyak tugas itu dikerjakan oleh partai politik, bukan relawan. Kayak musyawarah rakyat yang kita mau bikin di 34 provinsi ini sebenarnya kan tugasnya partai politik. Karena apa sih fungsi dan peran partai politik? Dari mulai pendidikan politik, agregasi politik, artikulasi politik. Iya. Kan itu tugasnya partai politik, gitu loh. Ini juga sebagai bagian dari kritik dan otokritik terhadap partai politik. Kan Oke. partai politik nggak bisa dipisahin dari rakyat dong. Oke, mantap. Gitu. Udah Seluruh- gimana nih Om Nganu nih kalau Makanya lihat? saya bilang beliau lebih cocok jadi KSB sebetulnya. Iya. Dibanding jadi Wamendes. Kita lempar Gus Romli dulu. Iya, Juru boleh. bicara istana, brother. Tapi sebelum ke Gus Romli, kita sapa dulu yang ada di Zoom. Ya, Sudah oke. ada nih. Ya. Ada dua senior kita, Bang Effendi Simbolon, Senior PDI Perjuangan. Halo, senior Bang. PD Perjuangan. Halo Bang. Abang nih dicari sama Bang Rizal Ramli nih, kawan lama. Halo, malam. Malam Bang, mantap. Iya. Sehat Bang Effendi? Iya, sehat. Paten. Nanti kita kembali ke Abang ya. Lalu ada dua orang analis politik Iya. kekinian. Yang pertama ada Edward Gani. Iya. Edward Gani, halo. Selamat malam, Gani. Pak Edward. Ya kita belum bisa lihat wajahnya nih Pak Idam ya. Iya. Memang Pak Idam tuh gitu nyuruh kita menyapa tapi tidak dimunculkan wajahnya ya. Halo Pak Iya. Edward. Mantap Pak Edward. Sebentar ini. lagi mau ke Toronto dia sekolah Iya, S3 iya, nih Bang Rizal. iya. Mengikuti. Gua tanya sama dia Bang, lu ngapain sih sekolah di luar negeri, di Indonesia kan oke. Gue pengen jadi Rizal Ramli gitu. Iya. Nah, yang kedua Ya. ada pengamat susu tumpah. Nah, Ada pengamat politik. politik dari parameter politik Indonesia Adi Praitno Iya. yang terkenal dengan pepatah Indianya Iya. Om Anu. Ini Jangan- terkenal sekali. iya. Apa pepatahnya? Janganlah kau sesali susu yang sudah tertumpah. Iya. Akhirnya kita sebut dengan pengamat, ya, pengamat susu tumpah ini ya. Adi Praitno. Halo, Adi Prai. Ya, nanti akan kasih perspektif masing-masing ya. Kabar semuanya. Ya, tapi izin abang-abang yang ada di Zoom kita di studio dulu, kita peras dulu santannya Om Nganu ya. Buat dipantulin ke sana. Om Nganu gimana ya selanjutnya Om Nganu? Ya saya kira memang kalau yang disampaikan dari apa tadi Mas Budi Ari ya, kelihatan sekali Jokowi tidak dilema lah antara politik parpol dan relawan. Yang dipakai itu relawan sampai sekarang masih. Gitu loh. Lah sekarang pertanyaannya adalah relawan ini mau tetap jadi relawan atau jadi parpol Mas Budi Ari? Ya ini juga provokasi kompor meleduk. Saya udah banyak teman-teman bilang, itu kenapa nggak jadi partai aja, semua relawan jadi partai. Loh bukan, persoalannya ini kan demokrasi, ini kan harus ada juga yang memperkuat. Seperti halnya media. Pers kan tetap pilar keempat demokrasi. Pasti. Jadi Justru jangan itu. sampai ada partai detikom gitu ya, nggak usah kan? Iya, jadi kalau semuanya per partai nanti kan gini, inner logiknya partai kan berbeda. Iya, iya. Partai itu harus menang, harus berkuasa. Orang bikin partai nggak ada yang jadi penggembira. Nah kalau kita relawan kan yang penting agenda. Kita setia sama agenda dong, khususnya agenda rakyat. Begitu. Nah, itulah. Boleh, boleh. Iya. Lempar dulu Gus Romli ya. Nah, coba nih, mantap ini, Bang. Nah ini menarik nih tadi tuh. Kalau kata Mas Om Nganu tadi kan
ternyata Jokowi lebih pakai relawan ketimbang Nggak dilema kata nggak dilema, Oman. udah pasti nih relawan gitu. Nah ini dalam demokrasi ini gimana nih maknanya ini? Dr. Rizal Ramli melihat bagaimana partai politik sistemnya ini yang sistem kepartaian yang sudah kita bangun lama ternyata yang dipakai relawan nih kayaknya nggak dilema gitu kata Om Nganu tadi. Silakan Dr. Rizal Ramli. Luar biasa, Bang Rizal. Mantap. Abang kayaknya Saking pentingnya abang jadi inget Pak Harto ya kalau nganu-nganu gitu. dukungan atau endorsement dari mantan presiden ke calon berikutnya bisa sangat-sangat efektif, bisa sangat menentukan. Ada beberapa contoh. Presiden paling sukses, paling berhasil di Amerika, namanya Franklin Roosevelt. Begitu dia endorse Truman, tokoh yang lemah, ya jadi barang kuat itu barang. Demikian juga Presiden Reagan yang sangat populer. Begitu dia mengendorse George Bush senior, jadi itu barang. Indonesia juga sama. Kalau tokoh yang memberikan dukungan atau endorsement ke calon presiden itu tokoh hebat, tokoh tangguh, ya jadi itu barang. Contohnya Soekarno, tokoh hebat, pendiri Republik Indonesia, secara tidak langsung memberikan endorsement kepada Megawati. Jadi itu barang. Tetapi misalnya Pak Harto yang masa akhirnya ada masalah, beri endorsement kepada Habibie, ternyata Habibie hanya bisa bertahan 1 tahun karena kekuatan rakyat nggak maulah Habibie terlalu lama gitu. Walaupun prestasi Habibie sendiri sebagai presiden, dia independen terhadap Pak Harto. Tegakkan demokrasi, laksanakan pemilu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi dalam kaitannya dengan presiden hari ini Mas Jokowi, saya khawatir endorsementnya kurang punya arti yang besar. Kenapa? Sederhana, rakyat lagi susah. Ya, mungkin kalau endorsement itu 5 tahun yang lalu atau awal pemerintahan Jokowi itu sangat-sangat kuat. Karena dukungan terhadap Jokowi luar biasa kuatnya dan rakyat relatively happy. Hari ini rakyat biasa susah banget, nggak punya uang, iya kan? Jadi endorsementnya itu bisa-bisa tidak akan efektif. Nah yang kedua, mohon maaf, Muni ini teman lama sekali. Mas Jokowi itu tidak pernah memperjuangkan demokrasi. Kita termasuk Muni, Zulfan, berjuang buat demokrasi di Indonesia, merasakan risiko dan penjara dan sebagainya. Nah, Mas Jokowi harusnya bersyukur bisa terpilih jadi presiden dalam suasana demokratis. Artinya kalau dia ngerti bersyukur, dia justru kokohkan demokrasi. Bukan dipreteli, bukan diamputasi. Ini yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang semakin otoriter, itu mengamputasi demokrasi. Jadi teman-teman yang pro demokrasi pun mikir 2 kali. Nah yang ketiga, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, Jokowi selama ini memainkan politik dukung siapa aja yang mau. Saya dengar langsung dari menteri-menteri yang Jokowi ngomong langsung, bang kita di endorse sama Jokowi terus gitu loh. Ya, dia lagi main pokoknya semua orang yang berambisi dia deketin. Kenapa Jokowi sedemikian takutnya tidak punya pengaruh setelah nggak jadi presiden? Mohon maaf karena legasinya nggak kuat. Dan yang kedua, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Kenapa sih mesti deketin semua calon presiden? Nah, sehingga akibatnya apa? Kabinetnya tidak efektif. Menteri-menteri pada kampanye, bahkan ada yang cuma kampanye doang, main TikTok dan sebagainya. Masa Tidak sih, Bang? fokus
Nggak usah dipancing lah ini, kita pancing semua. Kok aku ngeliatnya kerja Iya keras kan? semua. Ya kan? Jadi bukan yang menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi rakyat, ya, sehingga betul-betul terjadi disorientasi daripada kabinet. Harusnya didisiplinkan. Siapa yang mau jadi calon presiden, ya mohon maaf, mundur, silakan kampanye. Yang lain ya harus fokus selesaikan masalah. Tapi ini Bang, ada waktu 2 Abang tahun. ngomong tadi memperkokoh, apakah dengan presiden yang sekarang tampak lebih lean ke relawan gitu ya, ketimbang ke partai politik, ini bermasalah nggak ini dalam sistem kepartaian kita hari ini? Kan kalau kita tahu dalam konstitusi gabungan partai politik lah yang mendorong calon presiden Ari, gitu. tidak bisa dihindari peranan dari relawan. Saya kan ngikutin lah sampai menit terakhir aja Mbak Mega, Bang Taufik nggak mau kok Pak Jokowi, ya. Tapi karena desakan dari relawan-relawan yang bekerja di luar sistem, naikin popularitasnya Jokowi, akhirnya terjadilah, diterima juga akhirnya sama Mbak Mega sama Bang Taufik gitu. Jadi tanpa kehadiran relawan, memang juga Jokowi nggak mungkin lah naik namanya. Itu kan Jokowi yang belum berkuasa waktu itu Bang gitu. Ya, poin saya, apapun, kita kan mau tanya, bisa efektif nggak nih Jokowi Iya. sebagai endorser? Menurut saya enggak. Nah, apa sih yang bisa tidak efektif? Karena satu, pertama nggak punya partai. Siapa Bang apa ya partai? Jokowi dong. PDI bukan partai. PDI bukan, ya kan? Bahkan calon yang digadang-gadang sebagian orang, Ganjar, itu nggak bakal mungkin PDIP dukung. Karena Mbak Mega kan tahu, Ganjar kan bonekanya Luhut. Masa Mbak Mega dukung Luhut, yang bener aja gitu loh. Nah, Emang iya Bang, Bener nih mereka Bang. lu. Abang nggak mau sensor nih. Abang mau koreksi nggak? Saya kasih kesempatan. Amin, amin, amin. Ini gak layan nih. Dan gue yakin tadi. Statementnya udah panas ya. jadi nggak akan mungkin Abang lah. mau buah nggak Bang? Ada buah juga Bang. Terus. Yang kedua, yang namanya endorsement kan efektif kalau hanya buat satu orang. Seperti tadi Reagan sama Bush Senior, Bung Karno sama Megawati. Tapi kalau endorsement buat banyak orang, kepada Sandi, kepada Erik, kepada Ganjar, kepada itu tidak akan efektif. Karena dukungan seperti itu sangat cair, ya pasti tidak efektif hasilnya. Nah, seperti saya katakan tadi, track record Jokowi terutama 2 tahun terakhir di dalam soal ekonomi, soal demokrasi, politik luar negeri yang sangat pro Beijing, itu mengakibatkan kredibilitas dia untuk endorsement jadi rendah. Nah, apalagi tema yang diitukan akan dukung siapapun yang akan meneruskan program Jokowi. Rakyat yang wajar akan tanya, mana program Jokowi yang berhasil, kita dukung, nggak ada masalah. Banyak program Jokowi yang gagal, nggak berhasil, ya jangan diterusin dong. Masa calon presiden hanya jadi boneka, nerusin yang nggak benar, ya kan? Dan benar, harusnya calon presiden biarkan kebebasan dia pilih mana yang bagus diteruskan, pasti diterusin kok. Tapi kalau yang nggak bagus, sudah waktunya di stop, termasuk proyek ibu kota baru yang ngabal-ngabal itu loh, duit aja kagak punya, maksain ibu kota baru. Nah, Ngabalnya nggak pakai link ya Bang? jadi saran saya apa? Karena saya kenal Mas Jokowi ini udah lama lah. Ya kalau ketemu pun kita baik lah. Dari hati ke hati. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Satu, mohon maaf Mas Jokowi, coba belajar tahu diri dan tahu terima kasih. Mas Jokowi kan bisa jadi calon gubernur kan gara-gara Prabowo, didukung oleh Prabowo secara politik, secara uang. Terima kasihlah apa Prabowo. Bu Mega? Nah yang kedua, terima kasih kepada Mbak Mega. Nggak ada Mbak Mega, nggak ada Mas Jokowi presiden. Walaupun Budi dan kawan-kawan yang fight. Jadi belajar untuk terima kasih dan tahu diri. Dengarkanlah istilahnya itu arahan dari Mbak Mega.
arahan Mbak Mega nomor 1 bukan Ganjar. Ya jangan lagi coba-coba dukung Ganjar. Surya Paloh nggak terima kasih bang. Sama Surya Paloh khusus nanti. Bang, ini baru kedua, Bang. Sabar Bang, masuk Siapa tahu. Bang, ini baru kedua, siapa tahu yang ke-14 Pak Surya Paloh. Nah yang kedua, minta menteri-menterinya fokus selesaikan masalah. Iya. Banyak kok masalah di Flores kan hampir semuanya pendukung Pak Jokowi. Gara-gara tarif ke Taman Komodo dinaikkan 3,75 juta. Sama dengan biaya 2 hari di Disneyland. Sehingga rakyatnya demo dan macam-macam. Turunin dong, masa gitu aja nunggu perintah presiden? Jangan-jangan menterinya memang sibuk kampanye PR doang. Harusnya menterinya ambil inisiatif, dialog, turunin. Bukan kirim brimob pakai senjata laras panjang. Mau gebukin rakyat, emang mau perang apa? Ya. Nah, yang terakhir, supaya Mas Jokowi ada legasinya. Karena mohon maaf, apa sih legasinya? Satu, proyek infrastruktur. Tapi orang dengan sederhana, ini kan proyek ngutang, nanti juga bakal dijual lagi, atau pasti mangkrak jadi masalah. Ya kan? Apa yang paling gampang Mas Jokowi tinggalkan sebagai legacy? Yaitu berbuat sesuatu dong buat demokrasi. Mas Jokowi kan jadi presiden gara-gara demokrasi. Apa yang bisa dilakukan? Mas Jokowi umumkan bahwa sebagai presiden dukung threshold 0%. Sehingga, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, di negara demokratis manapun tidak ada sistem threshold. Ini kan permainan daripada oligarki aja. Nah kalau Mas Jokowi anjurkan ini, pasti iparnya ketua MK manut lah. Kalau enggak berhenti lo jadi ipar kan. Nah, kalau itu dilakukan, orang akan ingat apa sih legasinya Mas Jokowi? Oh, dia tuh masih berupaya negakkan demokrasi. Dia berupaya ngubah demokrasi kriminal jadi demokrasi yang amanah dan demokrasi yang good governance. Minimal ada good point yang ditinggalin. Jadi jangan sibuk kasih endorsement kiri kanan yang juga nggak ada nilainya. Tahu kan orang Indonesia hari ini iya aja, begitu nggak kuasa pada ditinggalin loh. Terima kasih. Bang, tapi yang prinsipal tadi kata Bang Muni, approval ratingnya tinggi sekali. Masih above 70%. Artinya itu relate dengan survei. Itu tergantung siapa yang survei. Bang, Ya kan? Bang, ini dilema nih, ini saya belum paham nih. Ini kan tadi kata Om Nganu tadi bahwa ini relawan nih, nggak dilema Pak Jokowi nih. Pasti relawan. Akan nih. menggunakan kekuatan relawan. Padahal gitu. kan dalam konstitusi kita ini nggak ada calon perorangan gitu loh. Kalau ada calon perorangan kan bisa pakai relawan ini gitu kan. Ini apa melangkahi sistem kepartaian yang kita bangun atau gimana Pak? No. Mas Nganu, tidak ada kontroversi itu. Walaupun partai politik ada, rakyat juga punya hak buat demokrasi, termasuk relawan. Dan seperti dikatakan Muni tadi, kebanyakan partai-partai kan statik lah. Baru mutusin biasanya last minute. Hari ini cuman rame-ramean aja gitu loh. Lagi pada main ketoprak semua. Nah yang bisa bikin rame terus, ya relawan. Iya kan? Ya, Nah, bahwa akhirnya partai dengerin relawan, ya itu yang terjadi pada tahun 2014. Model Nah, bisnisnya udah berhasil ya Bang? udah berhasil. Karena kan mereka ini ketua partai duduk-duduk aja, nunggu tawaran terakhir, paket setoran terakhir kan. Nah, yang terus bergerilya kan relawan. Kalau Mas Jokowi dengerin relawan udah pantas lah, dia terima kasih. Cuman saya ingetin juga, jangan hanya terima kasih sama relawan, terima kasih dong sama Mas Prabowo yang bikin dia jadi gubernur, sama Mbak Mega yang bikin bersedia loh. Padahal Mbak Mega pada waktu itu masih mau jadi presiden, capres. Pasrah, legowo, kasih kesempatan Jokowi. Terima kasih apa dong. ikut indikasinya Pak Jokowi tidak berterima kasih menurut Abang? Ya sederhana lah, Pak Mega tuh paling nggak suka sama teman saya, Bang Luhut Panjaitan. Digantilah kalau perlu kan, itu aja nggak apa-apa. Oke. Dapat headline nih omongan lu. Banyak. Oke. Sebelum kita ke Bang Zulfan,
Ini tadi dari tadi disebut Mbak Mega. Iya. Ah, ini ada Bang Effendi Simbolon nih sebentar ya Bang ya. Iya. Kita tanya dulu ke Bang Effendi. Bang Effendi. Udah 2 berita Bang. tadi tuh. Yes, bos. Coba Bang kasih komentar dulu nih terkait dengan tadi tuh. Pak Jokowi sekarang udah mulai menunjukkan rasa terima kasihnya ke Bu Mega dengan mendukung Pak Prabowo gitu ya. Agak punya favoritisme ke Pak Prabowo gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kata Om Ngalnu, Pak Jokowi nggak pernah dilema. Pak Jokowi tetap menggunakan relawan gitu Bang sebagai push factor dalam mengorganisasi dan mengkonsolidasi dan mengejawantakan kemauan-kemauan politik beliau. Nah, yang ketiga Bang, ini juga kemarin mengingatkan kita kepada pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan di Rakernas kan kemarin. Manuver out. Manuver out. Koalisi out. Manuver out gitu, yang main 2 kaki out gitu. Nah, ternyata deklarasi buat Pak Ganjar masih jalan di mana-mana nih sekarang nih. Iya. Ya, ini siapa yang bermanuver nih atau bagaimana PDI Perjuangan melihatnya gitu, Ya, Bang? termasuk relawan banyak ya, relawan-relawan ini ya. Gimana Bang Effendi? Baik, terima kasih. Selamat malam sekali lagi buat ada senior saya itu Pak calon presiden tetap gitu. Pak Rizal Ramli, ada Pak Wamen, ada Pak Gubernur Aceh dan sebenarnya sudah terwakili semua di yang duduk-duduk di balkoni ini. Saya ikut nimbrung, mudah-mudahan ya memberi hiburan lah buat kita semua. Iya. Kasih dulu perspektif Bang. Yang pertama tadi saya nggak terlalu paham maksudnya rasa terima kasih apa ya maksudnya ya ke tadi pertanyaannya ya. Iya. Enggak kata Bang Rizal itu Bang, Pak Jokowi harusnya berterima kasih dengan Pak Prabowo dan Ibu Mega yang sudah banyak berjasa bagi karir politik beliau dengan nurutlah, mendukunglah orang-orang yang diinginkan kedua beliau ini. Mendukung Pak Prabowo itu untuk membalas jasa mendukung di Pilkada DKI. Ya, tidak mengendorse Pak Ganjar. Tidak mengendorse Pak Ganjar dan juga memecat Pak Luhut kalau kata Bang Rizal Ramli tadi. Kalau mau berterima kasih kepada Ibu Mega gitu. Iya, termasuk juga berterima kasih dengan Ibu Mega artinya tidak menyakiti hati Ibu Mega. Iya, gitu. Dengan menghambat sekarang kan masih banyak tadi pertanyaan kedua Ari. Iya. Banyak deklarasi terhadap Mas Ganjar gitu. Iya. Yang kader PDI Perjuangan juga gitu Bang Effendi. Oke, yang pertama saya kira rasa terima kasih itu kan sudah lebih dari itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi lah ya. Menjaga ideologi itu kan bentuk yang paling mendasar dari amanah yang diberikan oleh partai, oleh Ibu ke Pak Jokowi ya. Jadi sejatinya yang paling sangat berharga, bernilai, yang tidak ternilai bahkan itu adalah bagaimana Pak Jokowi dengan kesederhanaannya mampu menjaga stabilitas ideologi negara sampai saat ini dan mengesampingkan dari para pihak yang mencoba untuk menggoyang ideologi kita. Nah, itu yang paling utama ya. Tentu juga masalah bagaimana memenuhi RPJM sesuai dengan harapan yang disampaikan pada pemilu ke pemilu, yaitu juga ongoing proses lah. Ya, tentu ada hal-hal yang masih belum dipenuhi, tapi saya melihat antara ibu dengan Pak Jokowi itu kan mereka seperti ibu dan anak ya. Jadi ya nggak seperti yang kita bayangkan di luar gitu. Jadi seperti seolah-olah seperti tadi teman bilang ada apa seolah-olah ada jarak. Saya kira nggak ada ya. Mereka komunikasinya setahu saya intens, bisa lewat media Zoom, bisa langsung, bisa melalui si A, si B, ada beberapa juga yang menjadi LO-nya. Sepanjang ini sih komunikasinya so far baik ya. Jadi saya kira tidak perlu harus berterima kasih dengan memberikan endorsement ke siapa yang akan dicalonkan oleh Ibu ya. Karena kita juga sampai sekarang termasuk Bang Rizal Ramli juga mungkin nggak ada yang tahu siapa yang mau dicalonkan oleh Ibu. Kita sama-sama tidak tahu. Kita hanya punya nama di internal partai seperti Mbak Puan yang punya modal
kriteria dan juga ada suatu harapan untuk kita dorong, kita dukung, ya sebatas itu. Tapi bahwa apakah nanti yang dicalonkan secara resmi dari partai adalah sosok si A, si B, kan semua tidak ada yang tahu kecuali Ibu Mega sendiri. Ya. Nah, sehingga saya juga yakin lah bahwa pada waktunya Pak Jokowi pun sebagaimana tadi saudara saya Budi sampaikan, pasti seiring sejalan juga nanti untuk agar kepentingan yang lebih utama itu menjaga stabilitas keberlangsungan negara berdasarkan ideologi Pancasila ini yang menjadi tujuan utama kita. Bahwa ekonomi, kesejahteraan, dan yang lainnya itu penting, iya, tapi itu kan masih terus kita berlangsung dan terus kita lakukan. Tapi kalau soal ideologi itu kan menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ini yang saya kira mereka pasti akan bersatu, bertemu di satu muara yang sama. Dan siapapun nanti calon yang akan dicalonkan, derap langkahnya itu pasti sama. Walaupun memerlukan waktu, tapi pasti ujungnya nanti akan sama. Kalau menurut saya ya. Jadi tidak ada keraguan untuk rasa terima kasih, apalagi urusan yang teknis mecat si A, si B itu saya kira nggak kepentingannya ibu lah ya. Itu kata Bang Rizal, Bang. Janganlah, masa nggak pernah saya dengar baik langsung maupun tidak langsung ibu berprasangka ke siapapun ya. Oh nggak suka ini pecat, nggak suka ini. Wong saya aja yang sering mengkritik pemerintah, mengkritik presiden aja nggak ada dipecat kok. Soal politik relawan nih gimana, Bang? Soal Ya, politik tadi Pak relawan. Ganjar di mana-mana udah ada deklarasi. Politik kan? relawan ini keniscayaan. Ini memang sudah budaya baru di kita. Di era Pak Jokowi lahir. Ada, ini kan teman saya juga nih Pak Budi. Ya teman saya, dia kader di PDI yang baik. Dulu di cabang kalau tidak salah Jakarta Pusat. Dan anak UI yang hebat ya. Anak buahnya orang-orang hebat juga lah. Dan memang ya ini sejalan juga dengan kebutuhan ketika partai juga mungkin bergeraknya tidak terlalu cair ya, linier ke kiri ke kanan, masih dengan porosnya saja ya, akhirnya alternatifnya adalah ya kendaraan relawan, keniscayaan dan gayung bersambut. Ada yang relawan yang memang rela, ada yang relawan yang ngambekan. Ini Budi juga ngambekan juga nih dulu. Kalau nggak jadi wamen juga kabur juga nih. Jadi Bang. ya itu ya sama seperti sebelahnya Pak Budi itu juga. Bang Rizal kan sempat masuk juga di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi kita yang nggak pernah apa-apa, nggak pernah sengambek begitu sama Pak Jokowi. Halo? Ya. Ya itu, iya gara-gara tadi bilang Bang Rizal ngambek langsung mati nih apa ini ya koneksinya. Bang Effendi masih ada? Bang Effendi, Bang. Putus Gue ada satu pertanyaan lagi. Ya kita Bang Zulpan aja dulu. Nah, Ya. coba gimana? Nah Bang, gimana nih melihat Gimana pendapat Singano tadi itu? iya, perkembangan nih relawan-relawan ini ternyata tadi lempar nama Pak Prabowo juga tuh. Nah, ini yang Ini kan hebatnya tadi apa? Iya, apalagi Nasdem ini kan ada di BPKB-nya Jokowi. Iya. 2 periode. Iya kan? Di BPKB ini iya, belum balik nama ini barang kan. Dan kemudian kayaknya Bang Muni yang seorang isu mewakili Pak Jokowi ini ya kalau bukan Budi Aristiadi di garis rakyat nggak ada yang lain gitu. Yang paling sohih gitu. Iya. Nah, gimana Bang? Pertama beginilah, saya koreksi sedikit Bung Ari, Prabowo tuh nggak bisa maju sendiri. Iya. Ya, karena partainya hanya 13%, makanya dia membutuhkan PKB barangkali Iya. atau partai-partai lain yang di atas 7%. Iya. Baru dia bisa calon. Nah, problemnya kan sekarang kalau misalnya dengan PKB, survei-survei kan mengatakan berat. Ya. Nah, lalu siapa? Kalau memang tetap dengan PKB, lalu Prabowo dengan siapa nanti? Apakah dengan Pak Jokowi sebagai wapres misalnya kan? Itu yang sekarang sedang hot, Spekulasi. sedang aktual sekarang itu. Nah,
tadi saya katakan mengapa tidak cukup hanya berterima kasih kepada Prabowo dan Bu Mega. Sebelum ada yang mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden, itu Nasdem dulu, yaitu Surya Paloh. Oh, itu tadi BPKB Yang masih lain- ada di yang BPKB. lain masih nih, Pak. takut-takut. Nasdem langsung, kami mencalonkan Jokowi. Bahkan 13 Agustus 2013, saya di Kompas itu bisa dilihat halaman 1 mengatakan calon Nasdem itu adalah Jokowi. Dan saya ditegur, kok jangan terlalu cepat. Nah, walaupun kemudian partai ternyata ikut juga. 2000. Jadi Bang Surya faktanya ikut Bang Zulfan. Dalam soal calon Jokowi ya. Iya. Nah, tapi kan kita nothing tulus lah, ya, nggak ada urusan dengan jabatan-jabatan tuh. Ada boleh, ada pun kita mikir-mikir kalau nggak ada lebih bagus, ya. Karena takut juga, Bung Ari juga saya kira takut-takut ini megang jabatan wamen ini, ya kan. Tapi nggak bisa nolak, ya. Nah jadi saya melihat begini, apakah ada problem antara relawan dengan partai? Saya kira nggak ada. Di mana posisi partai dan di mana posisi relawan? Relawan itu sekarang melakukan konsolidasi itu boleh, bebas. Saya kira siapapun lah, organisasi apapun melakukan konsolidasi itu bebas. Nah sementara partai juga melakukan konsolidasi karena partai ini mempunyai fungsi adalah dia dengan threshold 20% dia harus mencalonkan presiden misalnya. Nah di sini kan relawan nggak bisa, ya relawan tidak mempunyai wewenang otoriti untuk mencalonkan presiden, partai punya. Nah kapan relawan itu bisa combine, bisa berjalan bersama-sama dengan partai? Nanti ketika partai sudah mencalonkan siapa capresnya, kemudian itu sejalan dengan keinginan relawan, mungkin juga keinginan dengan Pak Jokowi, relawan akan berada di situ. Oke. Nah jadi kedua, kenapa relawan ini diperlukan? Ya. Karena banyak partai itu strukturnya nggak sampai ke bawah. Iya kan? Kadang-kadang partai ini hebat di pusat, hebat di provinsi, tapi di kabupaten-kabupaten apalagi sampai kecamatan, sampai ranting itu lemah. Iya. Ya? Oleh karena itu, bagaimana mau menang ini calon presidennya? Disinilah kekosongan-kekosongan ini diisi oleh relawan. Partai nggak justru partai terbantu nih Bang ya, untuk hal-hal Lah tertentu. iya, nanti gitu ya. kalau sudah ditetapkan siapa presidennya, partai-partai ini yang mencalonkan calon presiden yang memang didukung oleh relawan ini, itu akan kerjasama. Jadi kekosongan-kekosongan partai itu akan terisi. Mereka nanti di lapangan itu akan kerjasama. Itu yang terjadi 2014, itu yang terjadi 2019. Nah jadi kalau kita lihat bahwa mengapa sekarang, ini kan persoalannya Pak Jokowi ini kan tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Ya toh? Dan kemudian ya ini kan kalau saya lihat wajar lah. Ya, ini melakukan kata Bang Rizal tadi manuver sana, manuver sini, endorsement Bang. calon presiden, semua menteri disuruh maju ya, karena juga menterinya juga merasa mau, saya pantas nih Pak, ya kan? Sur juga Bang. Sur juga, silakan kalau pantas kau majulah, cari jalan bagaimana kau terpilih, bagaimana elektabilitas kamu tinggi. Nah kalau Jadi kamu, strategi yang wajar dong, bukan kalau kata Bang Rizal kan nggak laku nah lah jadi ini. begini. Persoalannya adalah ketika mereka sibuk dengan semangat ingin menjadi capres ini, pekerjaan mereka terbengkalai. Kecuali itu Wang jangan. Mendes masih konkret kan Wang Dia kan Mendes nggak ini. dicalonkan. Nah jadi gitu. Kalau saya lihat menteri-menteri ini pun tahu diri bahwa saya ini nggak pantas. Mau dipaksa-paksa pun nggak bisa. Ini kan persoalan banyak menteri yang nggak tahu diri juga. Ya, saya nggak mau sebut namanya lah, tapi memang nggak tahu diri. Terus kalau Pak Jokowi bilang cocok kamu maju, dia maju. Dia kan harus hitung-hitung diri saya. Ini presiden serius nggak sih menyuruh saya maju nih? Jangan dia sur sendiri kan. Siapa nih menteri yang sur sendiri disebut nama dulu? Satu sini, dua. Kan menurut Bang Panda ada 4 menteri yang sudah melapor kan akan maju. Ini menurut pandangan Abang nih. Iya. Ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, Prabowo. Sandiaga Uno dan Pak Prabowo kalau presiden izinkan ya omongan lu ya. Nah, ini Ya itu kan di antara itu ada juga yang pantas kan gitu. Iya. Ada juga yang nggak pantas kan gitu. aja. Nah jadi gini, saya mau bicara. Kalau Pak Jokowi mau maju lagi sebagai wapres, dia nggak mungkin berpasangan dengan yang lain kecuali dengan Prabowo.
Yang lain kan junior dia dari segi. Tunggu. Mau maju sebagai wapres? Kalau misalnya, Ada bang oh isu-isu. banyak sekali di media sosial, Detik juga ada yang muat itu. Ya, betul nggak? Aduh. Media online Spekulasi. banyak sekali muat itu, bahwa ada keinginan, ada dorongan-dorongan supaya Pak Jokowi itu menjadi wapresnya Pak Prabowo. Kemarin di Monas kan juga ada itu deklarasinya. Ya, walaupun hanya 30 orang ya. Tapi kan itu kalau pelan-pelan bisa menjadi serius. Nah, kalaupun itu terjadi, kalau dia mau maju lagi sebagai wapres Pak Jokowi, dan ini biasa, ya kan? Putin juga melakukan itu. Dia menjadi Dia menjadi perdana menteri, kemudian nanti maju lagi sebagai presiden, kan boleh. Itu mah undang-undang membolehkan. Nah, jadi banyak hal yang positif bagi Pak Jokowi seandainya dia menjadi wakilnya Prabowo. Ya, itu positif. Karena apa? Dari segi usia, dari segi pengalaman, dari segi mungkin juga kedekatan, ya udahlah. Saya ikut aja Pak Prabowo presiden, saya wakil. Tapi nanti kita bersaing lagi. Ya kan 2029 saya maju lagi sebagai presiden. Kan gitu. Nah, hanya orang kan bicara istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngono ya ngono sing ojo ngono kan gitu kan. Boleh Aceh ngomong nih, Bos. Ya kan. Jadi Gubernur Aceh. boleh saja, tapi jangan begitulah. Ya kan, kasih kesempatan kepada yang lain untuk juga maju. Tapi kata abang paten kali kalau Pak Jokowi Ya, jadi wapres. kalau kan? misalnya dia mau, memang paten dia dengan Prabowo. Kalau dia mau, Bang kan Zulfan, gitu. tapi itu Gimana nggak Bang Anu nih? Nggak ada hubungannya ya sama pidato Pak Surya yang bilang daripada pemilu rusuh, nggak usah pemilu sekalian. Ah, itu kan Nah kan begini. nggak ganti pemimpinnya kan, Nah, dalam gini. konsep yang lain. Bener Dan- juga ya. dan Ini satu- artinya kelanjutan aja Iya, yang kan Ada ya. hal lain lagi ya. Kalau menteri-menteri yang di-endorse oleh Pak Jokowi, apalagi dia mengharap dan ketergantungannya begitu besar dengan Pak Jokowi menjadi presiden, ini menunjukkan leadership-nya itu nol. Kita kan membutuhkan ke depan ini kan presiden yang punya leadership. Ginilah, saya didukung Jokowi atau tidak, saya maju. Yang penting saya cari sendiri, 20% itu di mana? Itu baru pemimpin. Kalau pemimpin merengek kepada presiden untuk maju menjadi calon presiden, ini sontoloyo. Menarik. Ya, bangsa kita akan jauh tertinggal lagi. Yang nggak merengek siapa bang? Belum tahu, sekarang masih merengek semua. Termasuk 3 Pak- calon dari Iya. Nasdem itu ada yang merengek atau enggak? Ah, itu pertanyaan lu. Itu pertanyaan lu. Iya. Ini gue ekstrak pertanyaan. Mantap juga loh. Mantap. Tiga pertanyaan. Tiga Calon calon itu merengek apa enggak? Saya belum ngomong mereka, jadi mereka belum merengek. Aduh, luar biasa. Mantap juga ya. Mantap juga Zulfan ini. Mantap sebenarnya. Canggih. Iya. Kayaknya nih, Canggih. kayaknya yang dimaksud Bang Yulpan nih bukan 3 capresnya Nasdem. Tapi kayaknya nih ketua umum yang lagi jadi menteri sekarang kayaknya. Waduh. Logikanya kan begini ya, mereka kan ketua umum partai besar. Mereka untuk apa gitu? Mereka harus jadi partai ikut Jokowi ya? KIJ, koalisi ikut Jokowi untuk apa gitu? Sedangkan mereka kan harusnya berjuang untuk partainya sendiri, itu pertanyaan besarnya. Seandainya mereka punya keberanian untuk berjuang ya kan, bertarung taruhan Nasdem ya kan, mengusung 3 calon gitu kan. Tentu mungkin relawan bisa jadi tidak sekuat hari ini gitu loh. Ya ini sekarang relawan atau partai. Undang-undang sudah kita bahas, sebetulnya kan yang berhak mengusung partai. Nah sekarang partai kita tantang nih Bang. Jadi supaya relawan itu juga membantu menarik suara rakyat, tapi partai juga berani di depan gitu ya nggak sih? Tapi Jangan merengek. mungkin gini juga. Ya KIB ini mungkin ya kan. Ini kan menjadi exit. Kan gitu. Seandainya ada calon ini tidak didukung oleh partai ini misalnya kan, ini jadi exit lewat KIB. Exitnya Pak Ganjar maksudnya. Ya, tetapi persoalannya, Bang Rizal seneng banget. tetapi persoalannya ya, kalau KIB ini juga tidak dimanfaatkan, tidak berguna juga, misalnya untuk menjadi jalan exit tadi, bingung juga dia mau kemana nih sekarang. Ya kayak gitu, itu maksud saya. Jadi alternatif ya plan B. Ah.